Aku suka banget Lazio, mostly Lazio, cuman hampir semua liga Italia aku ada. Total ada berapa jersey di rumah? 400. Apa aja yang akhirnya tercapai, Mas? Bucket list yang ajaib itu yang akhirnya kecapai. Menurut orang awam ini kayaknya nggak mungkin gitu. Inilah Govinda rekaman di Abbey Road lah ya. Ya itu gokil. 2 kali lagi. Iya. itu juga ajaib sih. Ya akhirnya mama pas datang aku bilang kayaknya Ade mau ini ngeband aja. Aku nggak mau tinggal di sini. Ini pertama kali sih. Mas. Iya. Baik Akbari. Ini pakai apa nih? Lazio. Oh udah ada begini. Ada. Oke. Ya, ada Govinda, everybody. Ini dia. Selamat datang di Breakdown bersama Akbari. Ini dia apain gini? Aman. Aman. Oke, siap. Aman. Ya. Yang penting ya nada aja. Ya, siap. Gitu. Lucu. Gimana tadi perjalanan hujan? Perjalanan lumayan macet. Oh, dari daerah mana, Mas? Karena udah Jumat hujan lagi. Mantap. Lu dari daerah? Dari Pondok Indah. Oh iya benar. Kantor di situ. Iya. Macet Gitu. banget ya gitu ya. Tapi gimana kalau sekarang nih ngomongin Apa kita tentang membahas apa nih? persiapan menjadi bapak? Persiapan menjadi bapak. Apa ya? Seru sih. Aku nggak ngerti kehidupan gua akan berubah atau nggak, maksudnya dari segi ritmenya, tapi ya aku nikmatin aja. Gitu. Bentar lagi, sebulan lagi paling. Juni kan dia Juli jadinya. Iya, Juli. Wow, deg-degan atau gimana? Nggak sih, excited sih. Excited ya. Gue sangat excited, sangat apa ya? Ya menunggu ada bocah aja sih di rumah. Pas di USG cowok apa cewek? Cowok. Nggak boleh cowok dah, bilang aja. Oh, oke, siap nggak boleh ya. Okay. Apa-apalah, udah. Udah bentar lagi kok. Iya, gitu Akbar. Oke, baik Mas. Jadi sahabatnya bini gua. Iya, itu dia. Jadi beberapa kali ketemu di konser, dan selalu di konser itu dia. Iya betul. Makanya gue penasaran. Nah, Mas, Yes. tapi sekarang gue mau berangkat dari jersey lo dulu nih, ya kan? Kenapa hari ini memilih memakai jersey klub bola ini gitu, Lazio? Lazio adalah klub favoritku. Dan Bukan Venezia ya? bukan. Tapi aku suka, Venezia punya juga. Oke. Kebetulan memang aku pecinta Liga Italia, sangat ya. Dibanding liga-liga lain? Oh, udah pastilah number 1 Liga Italia. Kenapa? Karena di era itu, jadi gini, era 96 sampai 2002 menurutku itu era tertinggi dan nggak mungkin terulang lagi itu dah. Masa-masa itu ya. Jadi buat yang menikmati bola di umuran segitu, menurutku itu adalah terbaiknya sih. Nah, dan itu saat itu Liga Italia, makanya aku koleksinya aku koleksi jersey udah lama ya, udah berapa tahun? Udah dari 2015 mungkin ya. 10 tahun, Udah satu dekade nih, harus ada perayaan nih. Kayaknya 9 tahun deh. Oh, 9 nah, tahun. jadi di situ aku mulai nginget-nginget masa-masa itu, dan aku suka banget Lazio. Mostly Lazio, cuman hampir semua liga Italia aku ada. Gitu ceritanya, Akbari. Total ada berapa jersey di rumah? 400. Guys nih ya, ini coba bayangin aja nih, bayangin harga, misalnya harga masuk akalnya gitu ya, jersey satunya aja 2 juta, misalnya di juta, itu udah 800 juta. Padahal itu nggak mungkin harga segitu kan, pasti lebih dari itu. Ya, tapi itu invest juga tahu. Oh iya benar. Apalagi kalau aku kan memang koleksi juga yang worn. Worn itu yang dipakai. Wornnya udah dipakai, masih ada bekas keringatnya juga segala macam. Ya, itu yang paling menjadi harta karun. Jadi ya nggak beberapa sih, banyak juga sih wornnya. Itu tuh maksudnya kayak Indi juga awalnya tuh dia apa ya? Kamu ini ngapain sih gini sampai ngulik-ngulik. Aku sering beli di Itali kan. Oke.
Jadi tapi akhirnya dia tahu sendiri harga value-nya itu berapa, aku beli berapa misal dan aku jual berapa. Aku kadang ya iseng kadang jual lah. Tapi aku seumur hidup koleksi jersey aku nggak pernah rugi. Maksudnya ketika dijual ya, Oke. pasti. Udah pasti. Apalagi di 2 tahun belakangan ini jersey lagi gila banget kan. Iya. Gitu. Jadi berbahagialah kalian yang mengumpulin jersey dari dulu. Karena harganya di 2 tahun ini mengerikan sekali. Wow. Jersey termurah yang pernah Mas beli berapa harganya? Termurah salah satunya Cimahi. Oke. Apa sih klub Cimahi yang sekarang aku kebetulan Indonesia nggak begitu ngikutin ya bola ya. Ya tahu lah. Itu sekarang lagi lumayan viral juga di dunia. Jersey Cimahi itu masuk ke Classic Football Shirt juga. Di Classic Football Shirt itu toko paling gede di dunia untuk jersey vintage. Di Eropa. Di Manchester. Oke. Nah, berapa ya? 150 apa ya? 150.000. 150.000. Beneran aku beli tapi ya sekarang udah 2-3 jutaan itu di dunia. Wow, value-nya segitu sekarang. Oke. Apa sih nama klub Cimahi nanti? Lihat deh. Nanti Lupa tinggal dimunculin aja deh gambarnya di sini. Warnanya yang orange gitu-gitu. Iya. Aku beli karena tahu udah mulai ya karena aku ngikutin jersey. Anjing ini kok naik ya harga. Jadi aku cari gitu. Oke. Nah, terus kalau yang paling mahal berapa Mas? Ini pertanyaan umum deh pastinya. Kayak gak enak deh kalau ngomong. Mahal lah. Aku pernah beli Warn ya mahal aja sih. Please Mas sebutin Mas. Please. Berapa ya? 75 juta salah satunya. Ada juga pernah lah segitu. Iya. Ya tapi maksudnya itu nilainya sekarang udah jauh lebih edan dari itu. Bisa ke berapa emang? Itu sekarang udah tawar 150, tapi nggak aku lepas. Wow. Jadi itu jersey worn-nya Johann Sebastian Veron. Wow. Veron pernah tahu? Tahu. Aku main e-football deh. Ya. Tapi dari situ ada. Iya. Jadi jersey Sebastian Veron, worn ada COA-nya. Oke. Udah. 2 tahun lalu Veron ke Indonesia. Aku main sama Veron satu tim. Jadi aku bawa jersey itu sama COA-nya, desain lagi sama Veron. Jadi double legalisir istilahnya. Wow. Jadi worn-nya dia valid, desain, COA-nya juga desain sama Veron. Jadi double legalisir. Wow. Udah nggak mungkin salah itu. Gokil. Mas, kalau beli tuh udah sama dapat figuranya atau cuman kaosnya doang? Kaos. Tapi kalau aku memang di rumah beberapa aku figura sendiri, custom gitu. Figura custom untuk jersey itu berapa harganya? Aduh. Please, gue penasaran banget gue kalau ngeliat. Sebenarnya gue juga awalnya tuh mungkin kalau orang yang ngikutin Instagram gue itu banyak sekali orang yang nanya figuraku. Padahal aku sebenarnya awalnya nggak ini, maksudnya nggak expect kalau ternyata banyak. Jadi si vendor figura gue sama si platnya itu sekarang laku banget dipakai orang. Gara-gara lu kan? Itu dia makanya. Karena memang gue naruhnya nggak cuma figura tapi ada plat. Jadi platnya ini worn by siapa, match versus siapa, detail, tanggal berapa kan? ya. Aku orangnya gitu kan. Kayak toko yang di TC Senayan. Ya kurang lebih ya gitu lah ya. Ya udah berapa? 1,3an sama 1,4 lah ya satu figura ya. Udah sama platnya ya. Kayak hard case, soft case gitu ya. Oh gitu. Cuman ya tahu seneng aja. Kayak penasaran Mas. Bentuk authenticity-nya itu seperti apa sih kalau ini worn? Jersey itu worn. Itu kalau orang udah kolektor pasti tahu. Ya kayak tag gini ya, tag di belakang. Orang worn biasanya tagnya ini digunting malah mostly. Kalau ini kan enggak ya. Jadi kalau pemain itu rata-rata pemain Italia itu digunting karena dia gatel. Jadi itu unik-unik sebenarnya. Oh gitu. Terus kayak ya biasanya itu kayak sponsor tuh emboss gitu-gitulah. Terus kalau nomor ada yang jadi satu sama jersey-nya. Istilahnya print. Kalau itu udah hampir susah dipalsu sih. Tapi kalau replikanya ya nggak ada nomor, terus orang dinamain sendiri dengan bahan yang mirip lah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, unik sih. Itu kan pasti udah dipakai tahun-tahun berapa segala lama. Nah, bau keringetnya masih ada nggak? Ya udah nggak ada lah pasti. Gitu. Tapi ya justru memang yang paling rare yang namanya paling mahal tuh dirty worn. Yang kotor. Itu ada tuh orang Italia si Fabio. Itu gila itu. Dia semua dirty worn. Wow. Itu udah gila-gilaan, itu udah investasi puluhan miliar itu. Wow.
gitu. Tapi pemain bolanya, gue penasaran dari POV pemain bolanya sendiri. Pemain bolanya sendiri tuh juga ngejual-jualin baju dia juga nggak sih? Macam-macam. Kalau di dunia yang aku tahu, yang aware dan tahu nilai jersey itu tinggi itu si Messi. Messi itu dia ngumpulin jersey dari Messi-nya sendiri. Iya, Messi itu selalu tuker sama pemain lain dan dia di rumahnya dikoleksi, ditata gitu-gitu. Jadi dia tahu value-nya. Kayak rumah lu gitu jadinya. Iya, kurang lebih lah ya. Gitu. Kalau yang lucu kayak Nesta tuh kaptennya Lazio kan. Pas gua ketemu dia bahkan ada 2 jersey yang dia nggak punya. Dia malah minta ke gua. Jadi ada pemain yang memang juga nggak aware sama jersey sebenarnya. Ya menurut dia minta biasa. bajunya dia ke lu. Iya, dia minta ke gua. Jadi gua ketemu. Lu gak bilang bang beli dong gitu. Gak lah, karena gua udah sign kan. Itu udah tambang emas buat gua. Gua ketemu Nesta, gua disuruh ke kamarnya, gua bawa Anjing lu kamarnya 28 jersey. Dia sampai gila, kata dia bilang lu ngefans itu ternyata. Gue punya semua Nesta kan. Gila. Terus dia ada 2 musim Lazio yang dia nggak punya. Boleh nggak aku minta ini buat dipajang di kantor gue? Gue bilang ambil aja kan, gue udah sign. Iya. Yang ini udah banyak banget ya gitu. Cerita-ceritanya unik sih. Gokil. Jadi ada pemain yang memang juga sebenarnya biasa aja sama jersey. Gitu. Oke. Berarti lu jatuh cinta emang sama jersey itu tiba-tiba atau emang karena? Enggak, karena dari kecil emang sebenarnya aku karena main bola banget terus. Cita-cita utama lu bola berarti kalau di breakdown nih. Gue mostly suka olahraga sih, badminton juga, tenis ya gitu-gitu lah. Sekarang padel juga main, tapi memang bola main banget. Terus main PS juga kan dulu kan. Jadi ya memang kayak ngikutin terus pas. Ya dulu punya sih, dibeliin almarhum bokap Fiorentina tuh. Batistuta, gue juga suka Batistuta terus. Tapi mungkin di 2015-an gue merasa ya ibaratnya udah punya duit sendiri bisa beli kan. Itu kayak ngerimain kita kan. Akhirnya mulai ini lucu. Ya akhirnya nyari. Ngulik gila. Terus sampai akhirnya udah banyak banget. Gokil ya. Gitu. Akan berhenti nggak? Gue sebenarnya sekarang udah nggak beli jersey. Oh gitu. Sebenarnya, tapi ya tetap nggak bisa. Nanti kalau pas ada yang rare, gua tahu value-nya tinggi banget ya pasti gitu lagi. Pasti beli. Tapi udah bukan yang gua tuh udah unfollowin IG jersey tau. Serius. Udah caranya sebenarnya begitu kan. Tapi itu lu disuruh atau bini lu yang gak unfollowin? Gua aja. Oke. Kayak males kan. Tapi akhirnya nanti ada aja. Bang, ini ada Lazio yang ini nih, gila nih ya gitu. Personal chat ke lu. Iya, itu udah sering lagi gitu. Jadi ya beli lagi, akhirnya beli lagi. Oke. Cuman percayalah, orang yang ngumpulin jersey itu investasi gila banget. Salah satu barang gua yang gampang banget jadi duit itu jersey. Lebih liquid daripada gitar loh ya. Daripada koleksi gitar loh. Iya, gua maksudnya gini, kalau lu butuh duit hari ini dengan nominal yang lumayan gede, gua bisa menjamin lebih gampang jersey daripada gitar. Bener, gue penasaran, kan gue orang awam. Jualnya kemana? Kalau gue kan jualan taunya ya e-commerce gitu. Oh, itu kita udah ada kayak, gue udah tahu lah siapa yang suka Lazio, gue udah yang tahu, tapi yang benar-benar kolektor ya. Oh, yang beli kolektor. Itu udah kebentuk komunitasnya aja sih. Jadi emang harus jadi anak skenanya jersey. Iya. Maksudnya kalau lu kan pasti secara nggak langsung pasti akan kenal kan. Iya, benar. Gitu sih. Oh gitu, gila juga ya. Jersey mah dan Indi tuh awalnya bener-bener ngapain sih ngumpulin kain-kain semua begini. Iya, Indi gimana? Tapi akhirnya dia gue tunjukin nih, dibeli segini, aku belinya segini. Dan orang-orang jersey rata-rata tuh jarang sekali nawar loh. Oh, itu hebatnya sih. Karena menurutku yang beli jersey vintage itu kan orang-orang yang menurutku di sekarang dia udah punya duit kan. Iya. Iya kan? Iya. Dan dia ngerimain masa kecilnya dia ya. Gitulah. Jadi aman-aman aja ya. Nih anak lu lahir langsung lu pakai jersey gak rencananya? Sempat kepikiran. Ya. Harus Lazio juga. Kalah apa aja. Tapi yang penting dia bisa meneruskan ini aja, legacy gua. Oh, koleksi lu ini. Karena ya apa namanya? Ya gua kan cowok ya, jadi gua happy-nya itu bareng-bareng. Aku pengumpul barang kan. Aku bener-bener gitar, jersey, apapun lah, Beatles, CD, vinyl gitu-gitu kan banyak. Jadi menurutku dia ya udah lu terusin bisa diarsipin lagi sama dia lebih lanjut. Betul sekali. Oke, menarik.
Terus sekarang kalau kita ngomongin soal gitar, koleksi gitar lo. Koleksi gitar lo itu pertama kali lu decide pengen koleksi gitar itu di tahun berapa? Tadi kan kalau jersey 2015. Ya kalau gitar karena kerjaan juga dari situ ya. Mungkin ya punya gitar sendiri, maksudnya benar-benar bisa beli sendiri itu mungkin 2009 kali ya. Oh, itu zaman-zaman awal Domino lah ya. Iya, iya. Ya dulu dibeliin bokap ada satu gitar. Apa gitar pertama lo apa? Masih inget? Chord. Oh, chord. Lu Chordnya percaya mana? Chordnya mana? Chord M600. Oke. Lu percaya gak? Chord M600 dibeliin almarhum bokap. Di 2010 gua BU. Gua jual ke orang. Itu chord, padahal itu kesayangan banget lah. Tapi gue udah punya waktu itu punya 2 gitar kalau nggak salah, atau 3 lah. Jadi yang itu gue jual. Gue udah mulai punya Fender tuh ya gitu lah ya. Itu gue jual di 2021. Gue kepikiran banget itu kan, maksudnya dari bokap ya. Akhirnya gue cari lagi. Itu gitar sudah berpindah 2 tangan. Wow. Ke orang. Dari orang ini jual sini. Pokoknya gue tracking akhirnya. Terus dia bilang, gue sayang banget sama gitar. Udah gini aja, lu pengen gitar apa? Gue beliin. Jadi gue beliin dia gitar. Gitar dikasih kan. Dia pengen beli gitar. Akhirnya barter sama apa? Squire kalau gak salah. Oke. Ya harganya juga ya 7 jutaan mungkin ya. Iya. Tapi menurut gue ya worth it lah. Gue harus nyari itu kan. Jadi dia kubalikin, lu pengen gitar apa gitu loh. Lu negosiasi ke dianya gimana? By chat aja. Oh, gitu. Kebetulan masih ke track aja. Jadi sekarang gitarnya udah di rumah lagi. Oke. Jadi gue ini sih ya belajar menghargai sejarah aja sih. Ntar anak gue harus begitu juga. Amin. Total ada berapa gitar? Gitar Di rumah. Ini ntar orang pajak kemarin. Gitar berapa ya? 33 paling ya. 33 ya. Around segitu loh. Yang paling lo sayang yang mana? Fender Deluxe dong, yang dipakai Alex Kapranos pastinya kan. Oke. Siap. Gua pecinta sekali Fender Deluxe dan Hagstrom. Itu gitar-gitar yang dipakai Franz Ferdinand sebenarnya. Nah, ini adalah momen pertama kali gue mutual sama Mas Ade Govinda. Lu bayangin, lu suka sama satu band, lu datengin bandnya, lu manggung sama bandnya. Itu kurang mimpi basah apa sebagai seorang cowok ya. Itu kayak udah peak banget tuh. Iyalah. Nah, lu bagaimana Mas cara memanifestasi semua itu sih Mas? Gue tuh orangnya afirmasi banget kan. Jadi apapun harus ada di otak gue terus aja. Bahkan gue juga orangnya kalau berdoa tuh sebenarnya sangat detail. Spesifik. Kayak lu doa kayak ya Allah aku pengen ketemu Franz Ferdinand dan pengen manggung. main. Misal lah ya. Oke. Let's say kayak berdoa lagu gua booming tuh judulnya gua sebutin. Jadi bukan cuman semoga lagu gua booming. Kalau gua bukan tipe yang begitu. Dan menurut gua itu banyak sekali terjadi. Ya tercapai lah di hidup gue ya kayak Franz sih gila sih. Lu tahu ya gue ngefans apa sama dia yang sangat berpengaruh. Gue main gitar tiba-tiba gue diajak main, bahkan gitarin dia itu gila sih. Mau mati sih. Itu deg-degannya gila, Bar. Lu deg-degan, gue kira lu kayak karena kan lu udah banyak panggung Mas. Enggak, itu beda lah. Lu juga udah rockstar gitu. Beda. Kalau itu beda, levelnya beda. Oke. Gitarnya juga kenceng banget dan tang. Iya. Jadi pas gue mainin Michael, wah itu tangannya beda sih. Ya 10 detik awal sih, gila sih itu. Gila. Iya, dan ya alhamdulillah sampai sekarang malah jadi berteman sama mereka. Nah itu kok keren banget gitu kan. Ya karena gue juga karena gue tahu posisi gue ya, misalnya ada fans ya, jadi gue juga sebenarnya posisinya ya gue adore mereka tapi jangan sampai mengganggu mereka sih. Paham ya maksudnya? Paham, karena ya gue harus jaga banget itu kan. Iya. Jadi ya mereka juga kayak gue waktu itu gue ke Scotland kan, mereka dari Scotland. Sebenarnya mau ketemu tapi dia harus terbang mendadak lah jadi. Tapi ya dia ngasih tahu restoran, lu makan di sini. Seru tau. Dia bagiin itinerary gitu ya. Lu harus kesini gitu. Ya jadi ya dia mudah-mudahan gue janjian lagi nih di Jepang nanti Desember. Mau nonton konser nonton France nonton di Jepang, di Tokyo. Oke. Jadi gue udah janji, gue kan album baru kan. Iya, album baru. Jadi gue mau nonton gitu. Gokil. Ini kalau misalkan bisa dibilang gitu ya, Indi tuh pernah bilang ke gue,
gue sama lu tuh ada kesamaan yang kayak kalau emang kita suka, Iya. gue kejar gitu memang tuh kayak gue suka banget Jared Leto. Iya, Sampai naik atas panggung dipeluk gitu sama Jared Leto terus kan to Mars gitu kayak ya yang lain-lain Bibi juga. Gue juga bilang pas ditawarin podcast siapa Jose Akbari ya, gue mau deh kalau Akbari. Thank you. Gue bilang gitu. Itu dia. Nah, apa aja yang akhirnya tercapai Mas? Bucket list yang ajaib itu yang akhirnya kecapai menurut orang awam ini kayaknya nggak mungkin gitu. Inilah Govinda rekaman di Abbey Road lah ya. Ya itu gokil. 2 kali lagi. Iya. itu juga ajaib sih. Gue bukan mau sombong atau apa ya, tapi enggak, ini kita episode tentang manifestasi. Iya, jadi lu harus, gue 2006 ke 2009 gue tiap hari lihat video Beatles rekaman di Abbey Road. Oh my God. Tiap hari sama JJ waktu itu kan. Kita masih di kos-kosan 2x3 di Bandung. Nontonnya via YouTube atau lu download tuh filenya? Gue juga waktu itu udah mulai DVD itu loh. Oh, DVD, tahu kan? iya. Banyak jual kan. Iya. Jadi kita sering nonton, kapan nih gitu rekaman di studio paling menghasilkan hits di dunia nih. Lu membayangkan akustiknya kayak gimana gitu. Iya, akhirnya 2019 tercapai. Ini juga unik nih. 2019 tercapai. Tapi sebenarnya di studio 3. Jadi yang di video lu tuh studio 1. Abbey Road tuh ada 3 studio. Oke. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya lagu Hal Hebat itu direkamnya di studio 3. Paling legend 2. Yang gede itu 2. Nah, kenapa Govinda di studio 3? Karena kita memang mau multi track. Kalau live di studio 2. Jadi Hal Hebat itu direkam di studio 3. Itu studio tempat direkamnya I Will. Oke. Lagu favoritku nomor 1. Jadi aku udah happy banget lah. Nah, alhamdulillah ya Hal Hebat dikenal orang. Jadi hebat beneran. Responnya bagus. Gua kirim lagi iseng-iseng data insight stream semuanya lah pencapaian Hal Hebat ke Abbey Road. Gua bilang boleh nggak gua kalau rekaman live di studio 2 udah mumpuni belum? Ternyata dia ngasih antrinya cuma 3 bulan. Orang di Abbey Road ada yang sampai 4 tahun. Wow. Ada yang sampai lu lihat di YouTube, dia kalau nggak salah 6 tahun bandnya udah bubar. Wow. Tapi dia baru dipanggil. Wow. Jadi di Abbey Road itu nggak bisa artis baru, udah pasti. Dia harus udah yang established. Karena lu bayangin, ya di dunia ini sebenarnya banyak punya duit kan. Iya. Kalau semua orang bisa rekaman di situ capek dia pasti. Iya. Dia harus yang memang ya orang benar-benar musisi, ibaratnya begitulah ya. Terkurasi lah sama mereka. Kurasinya gila. Gitu. Oke. Pas 2019 gue ajuin, yang nyuruh mengajuin itu Mas Widinya Malik. Ya dia intinya bilang, Malik baru dari sana, gue aja yang nggak ngefans Beatles aja gila sih ya. Apalagi lu coba deh. Nah, akhirnya gue bikin proposal, rumah gue foto-fotoin, gue segila ini sama Beatles. Jadi gue mau rekaman di situ. Memang harus begitu. Gitu? Semua yang ngajuin kayak Abbey Road begitu. Apa alasan lu mau rekaman di situ? Wah, gokil. Dan gue kirimin video live kita nih rekaman, gue kerja di sini ya baru akhirnya. Kalau 2019 gue antrinya 7 bulan. Cepet. Lumayan cepet. Yang 2023 lebih cepet lagi 3 bulan ya, karena gue udah ada hasil Hal Hebat sebenarnya kan. Iya. Gitulah. Wah, gokil. Itu baru 1 poin Abbey Road. Yang lain. Yang lain gue apa ya? Mungkin gue salah satu orang Indonesia yang pernah masuk ke rumah Lennon di Liverpool. Wow. Satunya yang gue tahu Eugene Panji, director. Iya. Dia juga pernah masuk. Jadi orang-orang tuh sebenarnya yang suka Beatles itu ada yang salah sebenarnya. Bukan salah. Jadi orang ke Liverpool itu selalu magical mystery tour. Ini sebenarnya, ini buat Beatlemania ini pelajaran berarti nih. Yeah. Sebenarnya kalian jangan ngambil tour itu. Kenapa? Karena itu cuma di depan rumah, jalan-jalan, ke Strawberry Fields segala macam. Sebenarnya harusnya Beatles Childhood namanya. Itu di dunia kalau nggak salah 1 tahun dibukanya 48 hari doang. Dan pas summer. Summer apa malah lupa gak gue pokoknya. Jadi kita harus daftar dulu. Daftarnya harus ke National apa UK gitu. Jadi bahwa lu tidak boleh mendokumentasikan. Lu bayarnya juga lumayan mahal. Nanti dia yang ngundi. Raffle gitu. Iya, karena sehari cuma 12 orang. Wow. Alhamdulillah gue itu dapat juga. Jadi gue pernah masuk ke rumah Lennon, gue pernah masuk ke rumah McCartney. Wah, gokil. Nangis sih gue pas di rumah Lennon sih, karena gue suka banget Lennon nih. Jadi ya gue pas dan orang-orang tuh biasanya cuma foto di depan kan. Iya. Dan gue sebenarnya kan dicek nggak boleh bawa apapun. Gue sebenarnya tetap
handphone tetap gue bawa sih. Iya, Kalau iya. pakai, waktu itu musim dingin tapi nggak terlalu dingin, pakai coat gitu. Jadi gue sempet selfie di kamar Renon. Keren. Habis itu tapi nggak pernah gue post. Iya. Tapi kan seneng. Iya, Iya. ya gitulah. Oh gitu. Ya lumayan lah yang gitu-gitu. Jadi terus gue kemarin bulan madu di New York, ke tempat Dakota. Dakota itu tempatnya Lennon ditembak. Oh, David Philip Chapman itu. Yes. Oke. Jadi gue kesana, ya itu juga gue ya terharu sih, maksudnya anjir bisa sampai sini nih. Iya, tapi lu benci nggak dengan penembaknya John Lennon itu sebenarnya? Ada ya udah kayak kejadian juga ya, tapi maksudnya ya itu udah memang jalan hidup dia harus begitu sih. Legend sih emang. Legend. Jalan hidup itu Lennon tuh unik sih emang. Gitu. Lu bayangin orang Inggris yang dicinta orang Amerika itu kan baru dia. Iya sih. Dan dia kalau nggak ditembak, menurutku dia jadi presiden. Menurut gua ya, presiden Amerika loh. Ya, karena segila itu Segila masanya. itu Iya. masanya. Jadi ya gitulah. Unik lah. Udah unik ya. Lu percaya nggak Paul McCartney yang sekarang adalah Paul McCartney yang digantikan oleh orang lain gitu? Kalau gua enggak sih. Teori kalau itu. gua ya. Oke. Enggak. Kenapa? Ya karena gua udah nonton McCartney ya itu sih. Emang asli berarti. Iya. Berarti nggak ada yang teori-teori itu. Atau Firza yang sekarang bukan Firza yang dulu gitu. Enggak sih. Pokoknya McCartney itu menurut gue ya dia. Sama dia. Gitulah. Oke, mantap. Itu baru 2, yang lagi yang 3. Apa lagi ya? Sebenarnya gue belum boleh bocorin sih, tapi mudah-mudahan ini terjadi. Gue bikin band tribute Beatles kan. Iya. Namanya Kiri Billy, sama Iqmal, sama Diki, sama Rafli Bennery. Insya Allah nih kalau tidak ada perubahan semuanya, gue 2026 Agustus main di Cavern Club, tempat Beatles. Tempat Beatles lahir. Waduh, keren Di banget. acara Beatles Weekday. Jadi semua band tribute Beatles di dunia itu ada 1 minggu namanya Beatles Weekday. Itu di Liverpool. Mainnya di Cavern Club, tempat Beatles lahir ya. Lo tau lah yang itu. Ya mudah-mudahan itu tidak akan berubah. Amin. Kalau itu kecapean udah, gue Beatles udah semua berarti. Udah tamat berarti lu. Udah kalau itu kecapean. Ibaratnya kita main game kan, ada quest-questnya gitu loh. Lu kayak udah contreng gitu. Gitulah. Gila men. Ya hidup itu kayak gitu, harus afirmasi, hidup itu harus banyak berdoa menurut gue. Ini gokil sih karena Dan lu harus baik sama orang, percaya gue deh. Itu harus ya. Itu lu akan dikasih keberuntungan banyak menurut gue. Karena orang yang beruntung itu jauh lebih hebat dari orang pintar menurut gue. Iya. Iya kan? Dan lu merasa lu orang yang beruntung? Ya gue sangat beruntung menurut gue. Bisa ya paling gampang bisa kayak Biro 2 kali ya menurut gue. Orang punya duit pun gak bisa kan? Iya. Main sama Franz Ferdinand gimana, lu mau bayar berapa dia? Iya gak bisa. Ya jadi hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi ya seru lah hidupnya. Ya lu ke kamar pemain bola idola lu. Iya. Itu Gue gak masuk akal di otak gua. Dan dia DM, lu jangan bilang ya maksudnya jangan sampai kelihatan ya. Nanti lu naik aja sih, anjir ini Nesta loh. Gila. Jadi gue bawa jersey banyak banget. Itu ceritanya gimana? Ya itu gue main sama dia juga setahun sebelum Veron datang. Jadi aneh banget sih memang. Bisa-bisanya Legend Calcio datang. Oke. Ya udah terus gua lawan John Terry. Wow, oke. Kayak ini orang yang dulu lu main di PS gitu kan. Gua lawan John Terry, gua masih ada fotonya John Terry. Kan gua striker sih. John Terry narik gua tuh gila sih. Nariknya bener-bener narik sih. Udah main serius dia? Main serius, kalau John Terry mah serius sumpah. Gak ada fun-fun. Akhirnya pas itu kan di stadion kan di Bekasi. Iya. Gue bilang Nesta, please, aku bilang 1 menit aja kamu fokus ngelihat koleksiku. Terus aku tunjukin, terus dia bilang, hah? Crazy, dia bilang gitu-gitu. Aku bilang ini semua ada di mobil, gue bilang. Wow. Boleh nggak abis ini gue samperin lu? Kalau di sini kan nggak enak kan. Terus Iya. ya, akhirnya dia kasih hotel waktu itu di Fairmont. Oh, gokil. Semua ngejar juga sebenarnya. Terus gue liat belakang. Tapi cuma lu doang yang punya akses. Jadi sebenarnya pas gue post juga gak enak sih. Iya. Karena itu banyak banget fansnya di bawah. Iya. Cuman ya udah, ya lagi-lagi beruntung doang sih. Iya, bener sih. Tapi itu yang membuat gue ngerasa kayak kita live life to the fullest gak sih? Iya. Apa ya? Kayak Indi suka sama Peggy Gu, lu beneran cari cara gimana dia bisa ketemu kan? Sampai pesawat Peggy gue tracking. Itu makanya gokil. Dia belum mendarat deh. Iya. Ya gue tuh demen yang gitu-gitu ya, digging gitu dan apa ya? Gue tahu rasanya
Jadi gue kadang kalau ngebantu orang yang ngefans juga gue happy tau. Dapat joy-nya. Iya. Jadi iya. karena gue tahu rasanya ngefans sama orang, terus misalnya ketemu ya. Jadi kayak Indi ketemu Peggy gue, ya gue usahain lah gimana caranya. Pokoknya sampai ada ya gue dapet info dari seseorang. Please ini rahasia, jangan sampai ada yang nyebar. Lu datang sini, ini pesawatnya. Terus kayak dia suka sama siapa tuh? Allegra. Iya. Gue sebenarnya iseng aja sih. Ini kok ada bule dari tadi di sini gitu kan. Pasti ini ya karena gue ngeband, gue udah tahu ini pasti tim manajemennya ya. Akhirnya gue please nih buat calon istri gue nih waktu itu kan. Akhirnya oke, please. Terus dia bawa ke dalam, pas keluar ya resign. Ini kaget banget, dia gak ngerti tuh sebenarnya. Gokil. Ya kayak gitu sih. Gokil sih. Seru sih Bar. Kalau di dunia musik siapa lagi idola lo yang pengen banget lo ketemuin? Paul McCartney sih sebenarnya. Paul McCartney. Itu final bossnya nih kalau di gamenya lo nih. Ya Beatles sama Franz nggak bisa suruh milih sih gue. Tapi Franz kan udah tamat, lo udah jadi teman. Sebenarnya gue nyari sih Paul McCartney. Lo bayangin gue nonton, tapi nah saat ini kalau ini kurang beruntung nih gue. Oh kenapa? Jadi gue nonton di Gold Coast di Australia. Iya. Lo bisa bayangin ya, ini stadion, ini toilet nih. Iya. Ini udah mau konser, udah mau mulai. Bener-bener udah mau mulai, paling 10 menit lagi. Terus gue bilang ke Indi waktu itu, ada JJ mana Sahnas juga. Gue mau ke toilet dulu deh, gue mau kencing, gue bilang. Gue ke toilet. Pas gue ke toilet, ini kan kayak parkiran gitu kan. Kayak orang udah aspal lah ini aspal mobil-mobil gitu, tapi mobilnya nggak ada ini. Pas gue toilet, pas gue keluar itu bener-bener ada kayak brikade gitu. Tapi dari apa ya? Bukan dari plastik, dari kain. Tapi kainnya tuh ya rapi gitu. Kenapa ini tiba-tiba Paul McCartney dong lewat situ? Dan lu bener-bener ya paling ini gua, dia di sini. Tapi ya itunya tinggi 2 meter. Jadi dia ngobrol, dia nyanyi, dia pakai gitar kecil. Wah, gua itu gila banget sih. Tapi gua tidak bisa apapun karena tinggi. Jadi tapi orang-orang udah ngasih tahu Paul kayak gitu. Jadi rame, tapi ramenya di sebelahnya. Ya gua beruntung, gue loncat gitu lah ya, gue ngelihat tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gue udah bener-bener abis itu pas dia lewat, anjing dia tadi lewat sini. Gila sih, lu menghirup udara yang sama juga kan, udah deket banget. Tapi mungkin nggak sih kejadian kayak lu akhirnya ke Grammy gitu, Mas? Aduh itu panjang sih ya. Cuman ya, lu ada mimpi itu nggak? Atau mimpi lu ya tadi Paul McCartney? Iya. Gak tahu ya, pokoknya gue pengen ketemu McCartney sih someday. Sama Yoko Ono gue juga pengen banget sih. Yoko Ono, oke. Apapun yang. Iya. Terus kalau filmnya The Beatles nih lagi on progress, lu gimana? Optimis atau enggak? Dengan cast-nya udah diumumin? Enggak, gue enggak begitu ini. Maksudnya enggak tahu nih bagus apa enggak ya, kita lihat aja sih. Tapi ya karena kita sebenarnya Beatles itu yang bagus tuh kan sejarahnya. Jadi kalau lu senang Beatles, menurut gue lu harus baca bukunya. Tentang Beatles, tentang tempat-tempatnya. Itu baru lo menarik menurut gue. Gitu. Kalau enggak mungkin ya kalau enggak ya only lagunya aja. Tapi sejarahnya gokil lo Beatles tuh. Iya, benar. Kebayang. Gitu. Ada yang bilang katanya sebenarnya The Beatles tuh nyontek musisi Indonesia gitu. Itu benar gak sih? Gak tahu deh gue. Gue nggak berani ngomong lah itu. Siap. Mas, sekarang ngomongin tentang single lo nih, ya kan? Barengan yang terakhir nih lo bikin karya barengan sama musisi Malaysia. Oh iya. Bella ya kan? Iya, Bella Astila. Nah, itu gimana prosesnya? Bella Astila sekarang lagi baru 2 minggu alhamdulillah. Tapi ya maksudnya sambutannya sangat baik dan gue lagi banyak banget emang tahun ini. Gue memang ngegas. Iya, gue ngeliat tuh kayak ini ada lagi buset. Gue memang ngegas sebelum lahiran, Bar. Serius. Emang kejar setoran atau gimana? Enggak, maksudnya biar nanti gue gak terlalu, gue udah tinggal promo-promo aja. Bener. Tapi kalau produksi itu emang gue padetin banget. Indi tau lah. Jadi gue collab sama ini. Nanti tahun ini gue juga ada collab sama Mbak Titi sama Stephanie Putri bertiga. Nice. Itu salah satu. Itu lagu buat Indi tuh. Nice, yang di nikahan gue nyanyiin. Nice. Ada Barsena waktu itu nyanyi. Iya, tapi itu demo sebenarnya. Jadi nanti lagunya versi finalnya. Iya. Terus
Gue ada produce Maisa Juan, Mm. lagunya Setidaknya itu juga gue. Nih jadi lu kayak lintas generasi dari yang tua Yes, sampai yang Gen Z semua. Gue lintas generasi, lintas negara. Lintas negara juga iya, lintas genre juga gitu kayak. Ya sengaja apa aja lah Bar yang kita lakuin. Iya. Ya karena menurut gue kayak yang gue sama Ernie Zakri kemarin masing-masing tuh, ya itu lagi-lagi gak pernah expect juga lagu itu sebesar itu dan di tiga negara chart 1 di digital berbarengan lagi. Gila. Itu aduh itu rezeki luar biasa. Menurut gue juga rezeki anak ya. Itu lagu tapi benar-benar gak expect beneran. Tapi ya banyak dapat award sana sini. Ya Lu nggak expect karena apa? Maksudnya Ya, kayak menurut ini gua- komposisinya biasa atau gimana? kadang lagu tuh lu pas bikin udah tahu nih. Ini bisa besar nih. Iya. Nah kalau itu gue sebenarnya gak ada se-expect sebesar itu tuh gak ada. Nah gitu loh maksudnya. Oke. Tapi ya lagu bagus menurut gue aja. Iya, gitu. iya. Tapi ya kadang ya jalannya memang beda juga kan. Ternyata dikasihnya begitu dan ngebuat gue tiap bulan gue ke Malaysia sekarang. Bulan Malaysia gara-gara lagu itu. Iya, yang manggung lah, yang project kan collab sama yang lain. Jadi kadang hidup itu ya mungkin gue juga 10 tahun lalu gak pernah mikir ya gitu ya akan berkarir di Malaysia gitu ya. Tapi ya akhirnya sekarang kan begitu gitu loh. Jadi sekarang banyak nih musisi Malaysia yang emang pengennya dibikinin sama lo gitu. Ya lagi banyak collab gue. Oke. Ada 3 lagi. Abis ini sama Siti Nurhaliza, terus ada sama Aisyah Retno. Oh iya tahu gue. Tahu kan Aisyah Retno Kuat, ya? Itu bagus sekali. Itu sih. Gokil. Nah, Mas, sebenarnya formulanya apa sih musik bagus, musik yang bisa diterima banyak orang? Formulanya menurut gua kalau zaman sekarang karena zaman digital, lagunya harus bagus. Oh, oke. Jadi zaman sekarang tuh lumayan unik kalau menurut gua, orang banyak tahu lagu tapi sebenarnya nggak tahu penyanyinya siapa kan. Iya. Itu karena digital menurut gua. Jadi sekarang formulanya tuh emang kekuatannya di lagu loh menurut gua. Oh. Ya tapi ya lagu bagus ya memang ya susah bikin gua juga gak ada formulanya. Oke. Formulanya mah bikin dari hati aja. Gitu ya. Terus cari lirik yang apa ya, yang unik atau yang sebenarnya Bernadia gue suka banget karena liriknya unik. Ya kan? Oke, iya betul. Kalau gue sebenarnya adalah komposer yang lirik itu gue tuh sebenarnya gak ada puitis-puitis ya tau. Gue aja menganggap diri gue maksudnya lirik ya biasa aja. Itu sebenarnya kata-kata sehari-hari aja tapi yang tidak diungkapkan ke lagu sebenarnya. Kayak gue tulis lebih baik kita masing-masing. Itu tuh biasa banget sebenarnya. Tapi orang tuh sering kan ngomong kayak gitu kan. Iya. Kayak jauh di mata dekat di doa tanpa batas waktu itu sebenarnya kan jauh di mata dekat di hati ya. Gue plesetin aja. Oh gitu. Iya, terus kayak banyak lah. Itu sebenarnya menurut gue nggak puitis, cuman banyak gak dipakai di lagu. Gitu. Kalau komposer menurut gue banyak yang sudah langsung gila gue harus puitis nih gitu ya. Itu menurut gue sebenarnya nggak harus juga sih. Jadi bahasa literalnya juga bisa sebenarnya. Yes, betul sekali. Oke. Mas, lo kapan lo sadar lo pengen jadi gitaris ini sebenarnya? Atau jadi musisi, jadi semua ini? Dari kecil tuh Jadi cita-cita lo apa? Kalau di breakdown ya? olahragawan. Tetap olahragawan Jadi nomor 1. gue SMP kelas 3 gue juara badminton pon. Wow. Se-Indonesia. Wow. Di situ, ini gue nggak pernah cerita nih di podcast. Gue masuk di Cipayung nih, dekat sini nih kan. Platnas. Ya. Tapi SMP kelas 3 lo bayangin. 3 apa kedua ya? Keren banget. Gue dulu kan di Medan stay-nya kan. Bokap kan kerja di sana. Gue selama 3 bulan gue jam 6.9 3.6 itu gue latihan. Dan gue gak ada yang seumuran gue waktu itu. Jadi gue dulu ganda, tapi yang ditarik cuman gue. Jadi lo bayangin itu gak ada temen, tapi lo latihan semua tiap 3 bulan. Dan lu paling bocil? Gue paling bocil. Waduh. Gak ada handphone kan zaman itu. Boleh nelfon keluarga cuman hari Minggu, gue masih ingat. Anjay. Kan karantina kan. Iya. Akhirnya gue bulan. Nah tapi di saat itu gue tuh sebenarnya di Medan udah punya band festivalan yang sering menang. Anak SD, 3 SD? Enggak, SMP. Oh SMP, oke. Jadi udah band gue nih, ya namanya lagi lo anak-anak muda gitu kan, pasti lagi sok-sok keren lah. Yoi. Jadi sebenarnya gue sambil latihan di sini tapi kepikiran band gue sebenarnya. Oh. Terus akhirnya kayaknya bulan ketiga atau bulan kedua lupa, gue telepon
mama gue tuh, aku bilang, mama datang deh ke Jakarta, gue bilang. Oh, kenapa gini-gini? Mama datang nih pokoknya. Ya akhirnya mama pas datang, aku bilang kayaknya Ade mau ini ngeband aja. Aku nggak mau tinggal di sini. Jadi aku adalah orang yang keluar dari Cipayung di saat jutaan orang mau masuk ke sana. Iya. Di saat temen Mas sendiri nih yang main ganda nggak masuk gitu. Jadi gue nangis, masih ingat banget di depan mes itu, di depan tempat deket sini kan. Iya. Gue memilih ngeband sih waktu itu. Dan menurut gue pilihan gue bener sih. Menurut gue ya. Iya. Jadi gue anak SMP kelas 2 yang harus menentukan hidup sebenarnya waktu itu udah. Dan harus dari gue yang nentuin. Itu gila banget Menurut gue itu susah pilihan banget. yang wah, itu sebenarnya banyak yang kecewa pas gue keluar. Tapi cuman ya yang ngerasain kan gue ya. Gue kayak masih asik main gitu loh, Bar. Paham ya? Gue kayak belum bisa deh seserius ini kayak gitu sebenarnya. Udah akhirnya gue balik. Waktu itu Gracia Poli medali emas 2022. Iya. Diserahin medalinya itu sama waktu itu Pak Jokowi, pas siapa ya? Gue lupa. Itu ngundangnya gue sama Mas Fadli. Oh. Jadi gue manggung di lapangan tempat gue latihan dan gue cerita di situ. Dan mereka pada kaget semua. Jadi gue bilang gue dulu latihan di sini dan gue yang memilih keluar dari sini. Akhirnya rezeki gue tuh menghibur atlet pelatnas, bukan menjadi atlet pelatnas. Gokil sih. Ya seru sih. Ya makanya gue demen olahraga. Tapi harus yang permainan. Gue gak bisa tuh, gue gak bisa nge-gym, Bar. Iya. Gue gak bisa lari. Crossfit atau apa? Lari gue gak bisa. Boring ya? Boring sih. Gue tuh harus yang ada ngalahin orang. Iya. Paham ya? Game lah. Iya, harus ada mikir. Iya, walaupun lari juga pasti mikir. Tapi menurut gue gak bisa beneran. Iya. Banyak orang yang ngomong, lu kan demen olahraga kenapa gak lari? Gak bisa gue. Gue juga gak suka lari sih, boring sih. Ya kayak tapi gitu kalau ya. gym masih. Gue tipe yang begitu sih. Iya, kebayang sih. Tapi lu pas melihat mereka teman-teman pelatnas lu berprestasi, lu kayak ada kepikiran kayak harusnya gue juga nih bisa nih. Awal-awal What ada. if gitu. Cuman mungkin SMA terus gue kan belum sejejak itu di musik lo waktu itu. karena gue SMA gue terus pindah Jogja kan. Bokap pensiun. Pas SMA kelas 2 gue ngeband sama vokalis gue, adiknya Mas Eros, Sheila. Jadi gue lebih langsung tahu sebenarnya, makanya gue itu terjun ke industri musik. Gue bukan bisa mempelajari semua, tapi gue lumayan tahu semuanya karena gue dari awal memang menurut gue tuh ditemuin dengan orang-orang yang bener aja sih. Jadi kayak dari Mas Eros gue belajar lagu itu bisa menghidupi lo. Lagu kalau booming tuh bisa beli rumah. Gitu. Itu hal simpel kan sebenarnya, tapi itu kan lu harus ketemu yang nyata di kehidupan lu, nggak bisa didengar. Waktu itu vokalis gue adiknya Mas Eros. Dulu gue festival yang minjemin gitar Mas Eros, minjemin efek Mas Eros. Lu pakai gitar. Mas Eros tuh baik sekali sama gue. Baik sekali. Dia sampai dia bawa nih efek, jangan ketahuan mama tuh mamanya dia. Jangan taruh dalam jaket aja deh. Dia sebaik itu. Masih ingat banget gue. Jadi ya gitu, ya gue akhirnya bandnya jalan, tapi adiknya Mas Eros malah keluar karena dia nggak terlalu into di vokal. Waktu dia vokalis, ya udah. Tapi gue ngeband ya ibaratnya gue berkiblatnya awalnya di situ. Sampai akhirnya ke Govinda Domino. Itu Dream Band kan, kepilih ya gitulah. Akhirnya Dream Bandnya juga bubar. Akhirnya gue bikin Domino. Dari personil Dream Band gue cabutin. Terus sempat Oh itu lu inisiatornya? Iya. Terus sempat problem lah bukan problem ya. Dulu kita sama Java Musikindo kan, Mas Adri, ya terus ganti nama, ya udah sampai sekarang. Nah di Mas Adri juga gue sangat belajar disiplin dan promotor. Makanya gue tuh tahu band-band itu cara ngadepinnya itu dari Mas Adri sebenarnya. Gitu ceritanya Bar. Karena lu nggak berhenti belajar kali ya jadinya. Dan gue kemarin nikah, saksi gue Mas Adri. Nah, ini babak baru pertanyaannya adalah, gue waktu dateng ke nikahannya Mas Ade Govinda sama India Risa tuh gue ngerasa kayak, buset, ini nikahan apa festival musik? Lu bayangin, ada 16 performer cuy. Beda-beda semua, ada yang full band, ada solois, semuanya. Lu sebutin aja yang ada di chart Indonesia tuh ada semua, dan nyanyi. Gue juga jujur ya Bar, gue pas nikah tuh sampai gue nggak tahu loh. 16 sampai 17 Mas jadinya. 18 bahkan tuh guys, 18 performer. Gue tuh gak tahu
ini nih siapa? Enggak, maksudnya yang datang ya. Iya. Kayaknya tuh orang kayak udah tahu gitu. Di situ tuh lagi banyak penyanyi. Jadi kayak banyak yang datang. Dan jalannya sampai susah kan. Ya cuman aku lagi-lagi aku bilang main di udah biarin aja ini orang doain kita kan. Iya. Jadi kita sampai salaman tuh, ini temanmu bukan, ini saudara bukan. Kita udah sampai nggak tahu sebenarnya. Okay. Tapi yang ngelihat lagi-lagi ngelihat yang datang ya Allah ya. Maksudnya dari yang harusnya segini kayak lebih hampir 2 kali lipatnya dia yang datang ya. Gitu pantesan. Iya banyak banget kan. Dan musisi nggak bawa lagu cuma 1 loh. Iya, Yodra tuh bisa 3, 2 gitu. Iya. Yodra 2 atau 3 lupa. Ya dan Ya itu ada lah yang lain juga itu 3 ya. pada bantuin ya pada ayo aku kasih sampai Vina Panduwinata ya Mama Vina tuh sampai aku mau ngasih hadiah kamu yang nyanyi. Ya gimana nggak mungkin kita tolak kan itu anugerah banget ya. Jadi ya itu aku bilang tadi ya kita hidup baik aja sih sama orang menurut gue. Nanti ya pasti kita juga dapetin itulah menurut gue apapun caranya ya. Itu gokil sih. Ini kalau gue boleh jujur ya, gue tuh orang yang sudah berpikiran mungkin gue nggak akan nikah gitu. Karena gue udah di atas 30, terus gue nggak ketemu wanita juga gitu. Dan waktu itu gue ngeliat lu gitu kan. Lu termasuk geng yang juga terakhir. Iya ya kan, telat nikah gitu kan. Berarti kata orang. Tapi di nikahan lu tuh gue ngerasa anjing keren banget nih. Ya gini loh Bar. Kakak-kakak gue rata-rata emang umur 38 nikah. Oh gitu. Nomor 1 itu. Oke. Ya walaupun ada yang enggak ya, tapi gue kayak mikir kayaknya gue harus puasin hidup gue dulu nih. Gue mentokin nih apa yang gue mau pengen. Baru akhirnya ya gue karena orangnya gue pengen punya anak. Jujur. Ya jadinya memang gue bukan harus menikah. Ya gue niatin ada nikah, tapi kan harus pasangannya juga yang mengerti. Karena gue tuh sering juga dapat pasangan yang menurut gue jadi malah nggak support kreatif gue gitu. Dan hal-hal manifestasi lainnya. Lo tau lah maksud gue. Jadi indie itu adalah orang yang terserah lu dah lu mau ngapain. Ibaratnya begitu. Gue udah lu mimpi lu udah, tapi tanggung jawab lu kerjain. Kurang lebih begitu dia. Jadi dia tuh nggak pernah. Ya dia kadang ngomel, tapi ngomel lucu aja kayak misalnya gue beli jersey atau apa ya. Tapi bukan yang udah jangan beli, nggak pernah gitu dia. Karena gue sebenarnya gue juga mungkin ya terlihat konsumtif, tapi gue sebenarnya gue tahu barang yang gue beli sih, karena itu ada value-nya aja. Iya. Kayak sesimpel ya gue main bola ya, tapi gue kemarin ini kejadian banget nih. Gue beli Predator. Ya mungkin lu tahu kalau pemain bola tuh ada Adidas Predator 98 di remake lagi. Itu di dunia cuma 998. Wow. Dan gue dapet. Ini juga buka aja nih. Gue beli itu 11 juta. 3 hari kemudian udah ditawar 27 juta. Indi lihat sendiri. Indi tuh sampai ngomong, kamu ngapain beli sepatu bola segitu? Oke, gue bilang. Karena memang dia cuma 998 di dunia. Jadi bukan yang mass gitu loh. Itu udah ditawar orang 27 juta dalam 4 hari mungkin. Ya kayak gitu. Jadi gue tuh sebenarnya udah tahu yang gue beli ada value-nya gitu loh. Lu punya sense itu ya. Iya, jadi ya memang harus punya sih. Kalau enggak, menurut gue yang boros adalah lu beli tapi lu nggak ngerti ini punya nilai atau apa. Makanya gue sebenarnya bukan orang yang beli brand-brand kayak ya yang lu sebut lah ya, yang mahal-mahal gitu. Karena kalau brand-brand yang menurut gue ini rare vintage itu jauh lebih mahal dari itu nanti nilainya. Iya, benar. Gitu sih. Tapi belinya nggak semahal itu, nah gitu loh. Iya. Gitu loh sebenarnya teorinya. Iya, make sense. Iya, gitu aja sih. Sekarang gue mau minta dari lo Mas, apa saran terbaik untuk orang-orang yang mau mencari atau mau mencoba jatuh cinta di atas 30-an? Wow. Menurut gue sebenarnya bukan gue bela diri sendiri ya, tapi orang yang belum menikah sampai 30 ke atas menurut gue orangnya picky ya. Sangat picky. Ya gue pun pasti begitu. Sebenarnya agak turunin itunya, terus turunin ego lu. Karena menurut gue kadang orang semakin tua dan sendiri itu semakin egonya semakin tinggi tuh. Menurut gue ya, karena karena lu semakin udah punya duit biasanya, iya kan? Lu tahu lu harus ngapain, lu mungkin lu udah punya mobil, lu udah punya rumah, ya lu mau ngapain lagi? Lu nggak, terus biasanya dia nggak pengen diribetin aja. Dengan ada orang baru kan pasti kan masuk ke hidup lu kan,
paling tidak lu bersharing, berpartner kan. Iya. Makanya ya lagi-lagi tujuan lu sih. Kayak gitu sih. Tapi menurut gue juga jatuh cinta di atas 30 ya memang harus cari orang yang tepat banget. Menurut gue kalau lu jatuh cinta sama orang terus menurut gue lu udah merasa gak cocok, udah gak usah. Kalau gue ya. Oke. Kalau gue nih, Oke. udah lu tinggalin aja. Jadi sulit atau enggak sebenarnya jatuh cinta di atas umur 30? Kalau menurut gue enggak sih. Oh enggak. Kalau menurut gue ya. Oke. Karena ya lagi-lagi itu lu pasti sudah punya kerjaan atau kegiatan yang rutin, Iya. yang mana itu tidak akan membuat lu kesepian menurut gua. Iya kan? Benar. Umur 30 itu umur paling produktif loh. 30 ke 40. Oh iya. Iya dong. Dibanding 20. Kalau gua ya, di hidup gua. Di hidup lu. Jadi gua udah tahu harus ngapain. Ya jadi sesimpel berarti lu jatuh cinta harus dengan orang yang lu pengen keluar negeri, lu pengen tahu tentang ini, dia juga excited paling tidak kan. Iya. Nah itu jadi jatuh cintanya tuh harus yang memang satu frekuensi. Oh nice. Iya kan? Iya. Jadi udah nggak bisa yang cantik banget ya terus gue, tapi ternyata di hidup lo nggak match. Kalau menurut gue ya jangan ya. Dan itu yang kayak gue bilang, kalau lo udah ngerasa ini kayak udah aja deh. Cepet-cepet udahin ya. Iya. Daripada Kalau makin gue pusing sih gitu ya. Bener sih, setuju gue. Dan itu feeling itu udah pasti punya lah. Iya. Nggak mungkin bullshit kalau lo nggak punya feeling itu gitu. Iya. Lu tahu Indie itu adalah sis the one tuh dari mana? Taunya itu dari dia itu sebenarnya kan ya dari dia tuh MC acara-acara label gua sebenarnya kan. Kalau rilis artis, terus gua bilang ya gua ngeliat dia anak ini pinter gitu loh. Terus asik diajak ngobrol. Gua nyambung ngobrol apapun. Sebenarnya awalnya udah kayak sahabatan juga sih. Bahkan dia juga tahu pacar-pacar gue siapa. Kayak gitulah ibaratnya. Bahkan gue pernah cerita tentang percintaan gue juga ke dia. Ya terus akhirnya ditemuinnya Indi itu kan tadinya nggak mau nikah kalau nggak salah dia mau nikah umur 34 atau 35. Oh, oke. Jadi gue tuh awalnya juga kenapa nggak Indi, karena dia tuh udah itu duluan tuh, udah ngomong dulu tuh. Oh, dia udah ngebat sendiri. Malah ceweknya ngebat sendiri. Oke. Tapi ya akhirnya lagi-lagi pas kita ngobrol ya mungkin dia juga berubah kan. Akhirnya ya mau diajak serius, terus ya udah ya apalagi gitu gue maksudnya. Dan orangnya nyambung. Dan itu tuh hal-hal yang kayak prinsip gue gini, itu banyak sekali yang berubah tau. Kayak Indi tuh dulu sebelum nikah dia sempat, kamu jangan ngarepin aku masak ya, dia bilang. Karena aku tuh nggak suka masak. Sekarang tiap hari masak. Hai Indi. Jadi tuh kayak gitu. Jadi menurut gue hidup tuh memang kadang ya lu boleh punya prinsip, tapi itu nanti tuh bisa berubah sendiri. Gue udah mulai merasakan. Iya kan. Umur 30 ini begitu. gitu. Dulu dia pokoknya nomor 1 itu. Kamu jangan pernah ngarepin aku masak ya nanti kalau nikah ya. Ya antara beli atau ya gue bilang ya gampang lah itu. Sekarang tiap hari belanja, tiap hari masak. Dia malu sendiri kalau ya nggak malu, tapi maksudnya iya aku dulu ngomong gitu ya gitu. Kocak aja. Iya, jadi ya akhirnya kalau lu dapet yang match sama lu pasti kayaknya semuanya dimudahkan aja sih. Iya. Semoga ya. Amin ya. Amin dong. Amin. Mas, kalau top 5 artis atau figur gitu yang the best gitu pas lu ketemu in person, siapa Mas? Indonesia apa luar? Boleh, luar sama Indonesia dulu. Lokal dulu sekarang. Anak muda menurut gua, anak muda zaman sekarang kan banyak yang banyak yang merasa superstar gitu, lo tahu ya. Starboy. Iya, karena masih muda terus udah punya duit gitu. Iya. Salah satu yang menurut gue attitude bagus, Lyodra. Bukan, iya gue membuat lagu dia, gue produserin dia, tapi justru itu gue tahu dia, paham ya maksudnya? Dia itu orang yang kalau gue telepon dia nggak angkat, nanti dia bisa telepon langsung. Tadi kenapa Kak? Atau gue WhatsApp pasti bales. Dan gue sangat menghargai orang-orang yang gitu sih. Karena zaman sekarang susah tuh anak-anak muda begitu. Bener setuju. Tahu lah lo ya. Iya. Ya Lyodra itu bagus gue. Siapa ya yang gue kagum? Kalau gue ini kagum. Gue sangat mengagumi Baby Romeo.
sebagai komposer di Indonesia. Mukanya mirip lu lagi Mas. Buat gua ya, Iya. itu lagu-lagu gua tuh inline sama kita setipe gitu. Dan dia tahu itu, gua selalu ngomong kemanapun gua ngefans Baby Romeo. Ya pastinya juga Mas Eros sangat berperan buat karir gue di awal, apalagi nyembunyiin efek gitar tadi ya kan. Terus kalau sosok-sosok yang siapa yang ramah-ramah lagi? Dua lagi tinggal seperti dua lagi. Nanti gue nyebut ini dikira salah. Luar ya, misalnya luar. Ya, tadi 3 aja berarti. Ya, luar 3. Menurut gue Alex Kapranos itu sangat humble. Kenapa? Dia membuat lu merasakan seperti apa? Dia itu apa ya? Dia tahu gua ngefans dia. Tapi dia bisa ditanya hal yang detail. Itu dia mau jawab. Menurut gua kadang gua juga ya gitu. Itu malas kalau dia enggak. Dia merasa happy. Gila nih orang ini ngefans beneran sama gue. Nah gitu loh. Gimana ya, gue susah jelasin. Iya, gue ngerti. Ada apresiasi baliknya lagi. Iya, apresiasinya tuh, oh kamu tahu ya gue pakai itu. Misalnya kurang lebih gitu ya. Iya, itu gitar yang itu tuh ya jarang gue pakai itu ya. Ibaratnya begitu. Jadi dia itu mau melayani hal-hal yang begitu gitu. Untuk ya dia rockstar, the real rockstar lah ya. Ya kayak gitu-gitu. Terus satu lagi ini ya, yang gue banyak sih ketemu gitu. Iya banyak banget, mas, saking banyak itu kayak gue gokil nih ngeliat lu. Yang seru juga, ya mungkin gue bisa bilang kalau sepak bola ya, Nesta baik sekali ya. Nesta itu selain baik, dia orangnya. Tapi orang Itali kata kayak gitu. Orang Itali itu ramah. Oh gitu? Iya. Jadi beda aja ramahnya. Oh. Jadi kayak enak aja ngobrol sama dia. Sama lah kayak Indonesia ya, terbuka gitu ya. Gak kayak lain. Satu lagi belum terakhir. Apa lagi? Musisi deh luar gitu. Atau siapa gitu? Musisi luar. Mungkin nggak gitu bahasa gue balik. Lu harus kenal Adri Subono. Itu menurut gue orang yang gue banyak sekali belajar disiplin. Gue kagum dengan apa ya, cara dia membentuk sesuatu. Itu Mas Adri top. Mas Adri. Mas Adri Subono. Ya dulu Java Musik Indo sangat top, sangat rapi. Nah, gue tuh itu tuh gue banyak belajar Mas Adri gitu tuh, menata-nata tuh Mas Adri itu sebenarnya. Gitu. Cikal bakal ya. Oke. Gue kenalnya Adrian Subono. Iya, itu manajer gue dulu. Oh gitu. Manajer Domino. Oh iya. Terus satu lagi mungkin gue harus ngomong juga, kebetulan gue lagi banyak project sama Mbak Titi DJ. Dia juga one of the best menurut gue untuk seorang diva ya. Wah itu juga good. Humble dan menyenangkan. Fast respon. Apa-apa detail. Jadi kita juga ngebaca tuh enak gitu. Misalnya dia sesimpel mau request apalah, meminta apa misalnya. Tapi bahasanya tuh enak. Pokoknya gue tuh sangat mengapresiasi orang yang apa ya, yang kalau kita kadang banyak orang juga ketika dia butuh doang, kan. Tapi sebenarnya kan banyak hal yang memang apapun itu kita harus timbal balik aja sih. Nah ini juga poin yang gue ngerasa Mas Ade lakukan juga gitu. Kayak lu bayangin, lu nikahan, itu kan banyak banget yang nge-tag-in lu, nge-repostin segala macam. Nah Mas Ade tuh repostnya satu-satu dengan katanya customize sendiri, personal gitu. Itu apa lu gak capek mas? Wah capek mampus sih gue. Tapi ya malam pertama lu jadi nge-repostin itu kan? Pagi itu gue. Jadi tapi kalau itu ini sih ya Bar ya, gue nggak tahu apa namanya ya, cuman gue merasa kayak yang repost, yang post lagu gue cover, gue tuh pasti nge-repost. Dan gue kira lagu gue besar itu gara-gara mereka. Kan lu bayangin, lu bayangin paling gampang ini, dia cover lagu gue, dia mention gue repost, dia repost balik pasti kan.
itu orang yang teman-temannya lihat, kalau cover lagu ini di repost. Itu paling simpel kan. Iya, Tapi orang banyak nggak mikir ke situ sebenarnya. Cuman maksudnya awalnya gue nggak merasa itu. Awalnya ya pure gue menghargai. Tapi ternyata banyak sekali, Kak kemarin itu temanku loh yang gitu. Dia juga cover kayak gitu-gitu ya. Jadi dan nge-repost orang tuh pakai kata-kata ya walaupun capek, tapi nggak cuman asal repost aja udah. Kalau gue memang yang begitu. Dan gue sudah awalnya nggak sengaja tapi ngeset semua medsos gue tuh jadi media gue aja. Gue nggak masalah sih, gue nggak harus jaga feed gitu. Iya, jaga feed, jaga apa. Gue juga punya, kebetulan gue kan fotografer juga, gue punya akun yang memang foto estetika semua. Jadi ya udah gue lakuin apa aja sih, maksudnya ya selama buat orang happy aja sih. Iya. Bener sih, mantep Mas. Ada lagi kata-kata terakhir buat teman-teman yang lagi nonton? Apa ya? Kata-kata petek lain ya. Gua suka bilang ini nih. Sesimpel jangan pernah berharap atas sesuatu yang kita sudah tahu mustahil. Wow. Gue sering bilang itu ke orang dan menurut gue coba deh lu pikirin. Kita resapi baik-baik ya. Jadi jangan pernah berharap akan sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu mustahil. Itu banyak dalam hidup sebenarnya. Tapi kan hal-hal manifestasi lu tadi terkesan mustahil. Paham, tapi kayak cinta menurut gue banyak sekali orang, ini sebenarnya lebih ke cinta ya kadang. Kadang orang tuh terlalu berharap gitu. Pasangannya harus gini. Iya gitu. Kalau kayak yang gue lakuin tadi sebenarnya juga bukan mustahil sih. Kalau yang gue lakuin tuh sebenarnya ya mungkin mustahil, tapi dalam artian itu selalu gue bawa hari ke hari, terus gue deketin aja sih terus sih. Gitu loh. Tapi gue melihat percintaan zaman sekarang tuh banyak sekali orang yang menurut gue orang stres sampai itu karena patah hati. Gila loh, gue lihat ada yang bunuh diri kira-kira. Banyak loh sekarang dan muda-muda masih. Kemarin di Lotte. Iya tahu gue. Ini kan. Ya gitu-gitulah kadang gue, aduh ngapain sih gitu. Lebih ke situ sih Bar. Baik. Ya happy aja lah. Live life to the fullest. Pokoknya sukses buat Mas Adir dengan segala macam project-nya dan lagu-lagu karyanya. Terus kita juga tunggu nih, semoga nanti anaknya kita lihat bakal jadi atlet, musisi atau apa nih kira-kira nih ya. Amin. Terima kasih banyak Mas Adir Govinda. Sehat-sehat. Terima kasih teman-teman Breakdown. Bye.